Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Mandrata dari kelas 10 MIPA 1 absen 29. Hari ini saya akan menceritakan tentang hikayat Anjing Lusung. Pada zaman dahulu, ada seorang pengembara dari Laut Selatan bernama Raden Budok. Suatu hari setelah lelah bermain di tepi pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang laut. Angin semilir sejuk membuat Raden Budok terlena. Perlahan matanya terpejam. Dalam tidurnya, Raden Budok bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hati Raden Budok terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadarinya, kakinya melangkah mendekati gadis itu yang tersenyum manis kepadanya. Dilihatnya dengan gadis itu diulurkan kepadanya. Raden Budok pun mengulurkan tangannya hendak menyambut uluran tangan gadis itu. Tapi betapa terkejutnya dia. Seranting kering pohon ketapang mengenai dahinya. Raden Budok terpanjat dan terbangun dari tidurnya. Dengan perasaan kesal diraihnya ranting itu dan dibantingnya keras-keras. "Ranting keparat," gerutunya. "Kalau ranting itu tidak jatuh, maka aku bisa menikmati mimpi indahku." Berhari-hari bayangan mimpi itu tidak pernah bisa hilang dari ingatan Raden Budok. Lalu diputuskannya bahwa dia akan pergi mengembara. Raden Budok pun segera menyiapkan perbekalan untuk pengembaraannya. "Cek, cek, cek. Kita akan mengembara, sayang," kata Raden Budok mengelus-elus anjing kesayangannya dan melonjak-lonjak dengan menggonggong gembira seolah mengerti ajakan tuannya. Raden Budok lalu menghampiri kuda kesayangannya. "Kita akan mengembara jauh, sayang, bersiap-siaplah." Raden Budok membelai-belai kudanya yang meringkik gembira. Kemudian Raden Budok menyiapkan golok dan batu asah yang selalu dibawanya kemana saja dia mengembara. Setelah semuanya dirasa siap, Raden Budok segera menunggang kuda kesayangannya berjalan ke arah ke utara. Di pinggangnya terselip golok panjang yang membuatnya tampak gagah dan perkasa, sedangkan tas nyaman dari kulit terap berisi persediaan makanan terselempang di bahunya. Sementara itu anjing kesayangannya berjalan di depan, mengendus-endus mencari jalan bagi tuannya. Anjing itu kadang menggonggong menghalau bahaya yang mengancam tuannya. 5 hari perjalanan telah ditempuhnya. Walaupun begitu, Raden Budok belum juga mau turun dari kudanya. Dia juga tidak menyadari badannya sudah lemah karena perutnya kosong. Begitu pula kudanya. Pikirannya cuma terbayang-bayang pada mimpinya di tepi pantai itu. "Kapan dan di mana aku bisa bertemu gadis itu?" gumamnya dalam hati. Raden Budok terus memacu kudanya menapaki jalan-jalan terjal dan mendaki hingga tiba di Gunung Walang, yang sekarang ini menjadi kampung Cihampar. Tiba-tiba kudanya roboh. Raden Budok terperanjat, mencoba menguasai keseimbangannya. Namun karena sudah sama-sama lemah, Raden Budok dari kudanya berguling-guling di lereng gunung. Anjing kesayangannya menggonggong cemas meningkahi ringkih kuda. Raden Budok segera bangun, sekujur badannya terasa lemah dan nyeri. Sejenak Raden Budok istirahat di Gunung Walang. Dia membuka bekalnya dari makanannya dengan lahap. Sementara itu kudanya mencari rumput segar, sedangkan anjingnya berlarian kian kemari memburu mangsanya, seekor burung bemak yang berjalan di semak-semak. "Ayo kita berangkat lagi," Raden Budok berteriak memanggil kuda dan anjingnya. Namun dilihatnya pelana kuda itu ternyata telah robek. Dengan terpaksa Raden Budok meninggalkan pelana itu dan memutuskan untuk meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki, karena dia tidak bisa menunggang kuda tanpa pelana. Mereka terus melangkah hingga tibalah di suatu tempat yang tinggi. Tali Alas namanya, yang sekarang disebut Pilar. Dari tempat inilah Raden Budok dapat melihat laut yang biru membentang dengan pantainya yang indah. Raden Budok kemudian melanjutkan perjalanan ke Pantai Cawar. Begitu sampai di pantai yang indah itu, Raden Budok segera berlari dan terjun ke laut, berenang-renang gembira. Perjalanan yang begitu melelahkan itu seolah lenyap oleh segarnya air pantai Cawar. Di muara sungai, Raden Budok membilas tubuhnya, lalu dicarinya kuda dan anjing kesayangannya untuk meneruskan pengembaraan. "Ayo kita berangkat lagi," seru Raden Budok ketika dilihatnya kuda dan anjing kesayangannya itu sedang duduk di tepi pantai. Tidak seperti biasanya, kuda dan anjing kesayangannya itu diam
saja seolah tak peduli akan tuannya. Raden Budok merasa heran. "Cepat berdiri, ayo kita berangkat," seru Raden Budok lagi. Tapi kedua binatang itu tetap duduk saja, tak bergerak sedikit pun. Anjing dan kuda itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga sekadar untuk berdiri pun tak sanggup lagi. "Aku harus segera menemukan gadis pujaanku. Kalau kalian tidak mau menuruti perintahku, akan tetap diam seperti karang. Akan kutinggalkan kalian di sini," teriak Raden Budok sambil meneruskan perjalanan, meninggalkan anjing dan kuda kesayangannya. Namun kedua binatang itu tetap tidak bergeming dan menjelma menjadi karang. Sampai sekarang di Pantai Cawar terdapat karang yang menyerupai kuda dan anjing sehingga disebut karang kuda dan karang anjing. Maka Raden Budok melanjutkan pengembaraannya seorang diri. Dalam benaknya telah ada kesayangan lain yang ingin segera ditemukannya. Gadis pujaan yang muncul dalam mimpinya itu benar-benar memenuhi benaknya, sehingga goloknya pun tertinggal di batu cawar. Kini Raden Budok hanya membawa tas dari kulit terep beserta batu asah di dalamnya. Sampainya di Legonwaru, Raden Budok kembali merasakan kelelahan. Sendi-sendi tubuhnya terasa lunglai, tapi Raden Budok tidak ingin beristirahat barang sebentar. Dia terus mencoba melangkah dengan sisa tenaganya. "Benda ini rasanya sudah tak berguna, hanya memberati bundaku saja. Lebih baik ku tinggalkan saja di sini," gumam Raden Budok. Diambilnya batu asah itu dari dalam tasnya dan diletakkannya di tepi jalan. "Biarlah batu ini menjadi kenangan," gumamnya lagi. Demikianlah sampai saat ini Legonwaru terdapat sebuah karang yang dikenal dengan Karang Pengasahan. Berhari-hari Raden Budok terus menggembara menyusuri pesisir pantai. Wajah gadis yang menghiasi mimpinya memenuhi pikirannya sepanjang perjalanan, menyalakan semangat dalam dadanya. Rasa bosan, lelah, dan letih tak dihiraukannya. Juga pakaiannya yang mulai lusuh dan badannya yang mulai berdebu. Suatu ketika hujan turun dengan berderasnya. Raden Budok berlindung di bawah pohon. Dari balik pasir tiba-tiba berhamburan penyu-penyu besar dan kecil menuju laut. Penyu-penyu itu seakan gembira menyambut datangnya air hujan. Tempat itu kini dikenal sebagai namanya Cipenyu. Sesaat kemudian Raden Budok melanjutkan perjalanannya setelah mengambil daun pohon langkat yang dijadikan sebagai payung agar tidak kehujanan.